Halo, nama saya Rafindra Putra Andika dengan NIM 010452100072. Saya di sini sebagai PIC 2 untuk tugas UTS mata kuliah Tech Skills PJJ Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cronbach Alpha dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Cronbach Alpha adalah uji reliabilitas angket yang dilakukan sebelum kita menyebarkan angket kita kepada orang-orang. Untuk apa pengujian ini dilakukan? Pengujian ini dilakukan agar angket kita dapat dipercaya setiap variabelnya, sehingga kita juga bisa mengatur variabel yang apa yang akan kita teliti dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Cronbach Alpha pada platform Google Sheets. Penggunaan ini juga bisa dilakukan di platform Microsoft Excel dengan formula yang kurang lebih sama dengan apa yang akan dijelaskan di Google Sheets. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Cronbach Alpha untuk menguji survei yang telah kelompok kami lakukan. Sini kami sudah memiliki beberapa respons dari survei yang kami sebarkan mengenai aplikasi TikTok. Kami menggunakan 10 pertanyaan dan jawabannya itu berupa skala angka 1-5, di mana 1 yang berarti paling tidak setuju dan 5 yang berarti paling setuju. Nah, di sini juga saya sudah membuat sheet baru untuk menghitung Cronbach Alpha-nya. Tapi di sini angkanya sudah saya masukkan, tapi saya akan ulang untuk penghitungan Cronbach Alpha ini. Jadi karena kita sudah mempunyai 10 pertanyaan, kita masukkan 10 kolom yang akan dijadikan pedoman untuk Cronbach Alpha nanti. Jadi kita sudah punya 10 di sini. Kemudian kita mencari varians dari jawaban masing-masing. Apa itu varians? Varians adalah perbedaan dari angka yang ada di sini terhadap rata-rata dari jumlah angkanya yang ada di masing-masing baris. Jadi kita akan mencari varians dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, dan seterusnya. Untuk menggunakan varians, kita bisa menggunakan rumus var dengan menuliskan sama dengan var buka kurung. Kita langsung saja klik form response yang pertama tadi, sheet yang pertama. Terus langsung klik di mana kolom untuk pertanyaan pertama. Di sini karena pertanyaan pertama tadi menggunakan kolom D, jadi saya langsung klik kolom D di sini di atas. Nah, keluar form response 1 D dan D sampai D, tutup kurung dan enter. Nah, nanti keluar di sini langsung 1,41 variansnya. Begitu juga cara yang sama dilakukan untuk pertanyaan lain. Jadi ini bisa kita tarik langsung sampai ke pertanyaan 10. Nah, sini kita sudah dapat varians dari masing-masing pertanyaan. Ada 1,41 untuk pertanyaan 1, 0,89 untuk pertanyaan 2, 0,51 pertanyaan 3, dan seterusnya. Di sini kami juga harus mencari varians dari total. Jadi seperti apa sih total itu? Jadi kita menghitung jumlah nilai dari masing-masing orang yang mengisi survei tersebut. Jadi kita cari di sini orang pertama sudah mengisi surveinya dengan angka-angka ini, kita totalkan dengan rumus sum, yaitu sama dengan sum D2 sampai M2. Kita enter, dapat angkanya, dan langsung kita tarik ke bawah untuk semua yang mengisi survei. Nah, sini sudah dapat angkanya. Nah, kita langsung mencari varians dari total tersebut. Jadi langsung kita cari var form response 1 dan tadi kolom P untuk total dari semua penilaian. Tutup kurung, enter. Nah, kita udah dapat varians dari 10 pertanyaan dan juga varians dari total orang yang mengisi pertanyaan tersebut.
Sini kita ada beberapa hal yang harus kita isi. Pertanyaan ini adalah jumlah pertanyaan. Jumlah pertanyaan ada 10. Nah, terus kita juga mencari sum item variance. Kita jumlahkan semua variance ini dengan rumus sum. Jadi langsung aja sama dengan sum dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke 10. Enter. Dapat 7,84. Dan ini ada variance total score, langsung yang tadi kita cari, variance dari total score tersebut, 26,91. Nah, rumus dari Cronbach Alpha adalah jumlah pertanyaan. Di sini kita lihat jumlah pertanyaan dibagi jumlah pertanyaan dikurangi 1, terus dikurung, dikali 1 dikurang jumlah sum item variance yang 7,84, jumlah dari item variance, dibagi variance total score, yaitu yang tadi 26,91. Nah, kita langsung saja enter. Dapat 0,79. Nah, untuk Cronbach Alpha sendiri, menurut aturan SPSS Indonesia, itu yang survei dapat dikatakan reliable jika skornya di atas 0,60. Jadi karena di sini skor kita 0,79, berarti survei yang kita lakukan sudah reliable dan kita bisa sebarkan lagi ke berbagai macam orang, atau orang-orang bisa mengisi lagi survei yang sudah kita sebarkan. Baik, itu untuk penjelasan penggunaan Cronbach Alpha. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.